Gue akan translate 3 hal yang penting banget yang gue setuju sama Sun Tzu. Ini cara kalian menang di dunia bisnis. Tips pertama, ingat, karena ini Chinese military strategy, yang fokus utamanya adalah untuk memenangkan perang besar. So safe to say, dia ngerti strateginya. Awal mulai dari semua peperangan yang kalian bakal menangin adalah mengenali diri sendiri. Membangun tim yang solid, bukan fokus ke kompetitor. Gue kasih example, kalau kalian mau mulai bisnis, kalian bisa praktekin ini sekarang juga, yaitu SWOT. Dan ini SWOT bukan bisnis kalian loh, bukan bisnis kompetitor dulu, tapi kalian sebagai business owner. Kita bagi dua ya, SW, internal, OT, yaitu eksternal. Boro-boro ngomongin perang kalau kita nggak kenal strength sama weakness kita. Ini hal internal dari diri kita sendiri. Kalian jago apa? Jago masak? Oke, strength. Tapi nggak jago desain, nggak jago marketing? Oke, weakness, nggak bisa jualan. Kalian dari keluarga yang cukup berada, punya kenalan ke chef terkenal? Oke, opportunity. Tapi keluarga kalian nggak support semua dan kalian lagi masa kuliah, nggak punya full time? Oke, threat. Ini jauh lebih penting dibanding kalian coba oprek-oprek kompetitor lagi ngapain. Analoginya buat apa kalian tahu mereka ngapain kalau kalian sendiri aja nggak tahu kalian bisa ngapain. Dari ngenalin diri sendiri, SWOT ini, kalian baru ngerti yang namanya external dependencies. Apa hal-hal eksternal yang kalian butuhin untuk siap-siap berperang. Misalnya, weakness kalian bisa nggak diisi dengan partner lain? Perlu nggak cari co-founder? Apakah kalian punya modal untuk mulai bisnis ini? Perlu nggak cari investor luar? Kalian punya teman nggak yang punya pengalaman bangun bisnis yang kalian mau? Oh, nggak punya? Berarti kalian bisa consider cari advisor. Fokus di internal scheme sendiri, itu quote-nya know thyself. Jadi kalian tahu sebelum perang kalian milih nanti perangnya mana. Step kedua, kalian ke kompetitor. You guys wanna build a F&B business atau fashion business. Mulai pelajarin apa yang mereka jago, apa yang mereka nggak jago, privilege mereka apa, opportunity-nya apa, kira-kira mereka terancam karena mereka banyak hutang, kalian pelajari semuanya. Pakai 4P tadi. Dan tahu nggak, walaupun konteksnya adalah know thyself, you know your enemy, di buku ini dia nggak ngejelasin ini untuk berperang. Justru dia ngajarin kalian untuk avoid perang. Udah tahu mereka bisa ngapain, nggak usah dilawan. Ya masuk ke chapter 2, win without fighting. Gimana cara menang di dunia bisnis tanpa kita berkompetisi. Kalau kita ngomong menang di dunia bisnis, artinya kan kalian punya suatu company yang profitable, bisa dapat customer tanpa harus ikut-ikutan sama orang. Kalau kalian banyak ikutin konten gue yang lama, kalian harusnya tahu ini masuk apa. Yes, kita bakal bahas red ocean, blue ocean. Bisa nggak bisnis menang tanpa perang? Bisa banget, dan itu namanya blue ocean. Gue jelasin dulu ya, red ocean atau lautan yang merah karena isinya darah semua, ikan makan makanan, gigit-gigitan. Kenapa? Soalnya banyak pemainnya di sana. Kalau mau masuk dunia fashion, oh baju cowok printed polos biasa. Red ocean gila-gilaan. Kalian sikutannya bakal gila-gilaan. Tapi kalian go super niche, ya mungkin customer-nya lebih dikit tapi nggak banyak kompetitor. Misalnya kalian baju yang bling-bling, ada LED-nya, ada apa gitu-gituan. Itu cara menang tanpa perang. Dan ada statistiknya, dari 108 perusahaan, 14% yang menggunakan strategi blue ocean punya profit 61% lebih tinggi dibanding kompetitornya yang red ocean. Ini profit margin loh. Kalau red ocean, kayak di zaman-zaman e-commerce startup, yes, mereka gede, mereka punya duit banyak. Tapi kan mereka nggak profit, mereka bakar duit. Kenapa? Mau nggak mau, mereka harus perang, sikut-sikutan sama orang. Sebagai praktisi bisnis, kalau kalian mau menang tanpa perang, cari yang bener-bener blue ocean. Tapi ada plus minusnya. Red ocean, kenapa gigit-gigitan? Karena jelas makanannya banyak di sana. Customer-nya udah ngerti. Blue ocean, itu customer-nya lebih dikit. Dan kalian harus cari lebih susah. Tapi enaknya nggak banyak yang kompetisi di sana. Kalian bisa ngelakuin ini dengan beberapa cara. Bisa berdasarkan geografis. Misalnya di Jakarta Barat, rame banget sini. Jakarta Timur nggak ada blue ocean. Atau bikin makanan, kue pancong. Semuanya udah bikin kue pancong, matcha, dan lain-lain. Rame banget di Indonesia. Modifikasi jadi kue pancong pakai soda, glow in the dark, atau apapun itu yang orang lain nggak pakai lakuin. Sama itu juga bisa blue ocean. Jadi blue ocean bukan berarti kayak berindustri doang. Bisa dari geografis, customer segmentation, product uniqueness, dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya ini maksudnya. Di saat Apple yang sekarang terkenal dengan iPhone-nya mereka, walaupun mereka perusahaannya udah lumayan middle size waktu itu, mereka nggak langsung saingan sama BlackBerry, mereka nggak langsung saingan sama Android, Nokia, yang semuanya saingan di form factor yang sama, layar, keyboard di bawah. Mereka nunggu momen yang tepat, di mana mereka benar-benar bisa bikin produk yang beda. Tunggu teknologi advancement yang sebelumnya mereka fokus ke komputer. Pas mereka yakin mereka punya yang berbeda, handphone full touchscreen capacitive multi-touch, baru mereka masuk ke sana. Dan itu blue ocean. Nggak ada pemain lain yang kayak gitu. Itu yang pelan-pelan bikin Apple punya namanya competitive mode. Kalau lu masuk ke industri blue ocean dan bisa dapetin seluruh market share dari blue ocean itu atau mayoritas, dan kalian bisa pertahanin itu mode karena mereka udah loyal sama kalian. Tapi ini mitos yang banyak orang nggak ngerti. Maksudnya ya udah kita selalu avoid konflik untuk menang. Salah. One day conflict will happen. Sedamai-damai kita cari medan perang yang nggak ada peperangan, ujung-ujungnya kita bakal ditodong untuk perang. Pasti 100% di dunia bisnis competition is real. Orang lihat kalian masuk ke blue market terus sukses, kompetitor lain masuk. Di poin 3 pelajaran bisnis dari buku perang ini, pick your battles. Kita bedain namanya battle and war. Ada quote-nya, you may lose the battle, but you win the war. Ada beberapa peperangan kecil yang kalian boleh kalah,
tapi kalian tetap menang peperangan besarnya. Kalau di konteks bisnis, war, biasanya kita translate ke market share dan profit. Seberapa besar market share atau pangsa pasar yang kita